Podcast Agi, saatmu beraksi. Baik teman-teman, alhamdulillah ya pagi ini tetap rame. Ba'da subuh tadi kita nggak kemana-kemana, langsung beraktivitas sambil nunggu panitia, dan kebetulan alhamdulillah barakallah hari ini hujan, rintik-rintik, sayup-sayup, tapi tetap tidak menyurutkan teman-teman untuk balik ke kamar. Hari ini saya bareng dengan teman-teman dari AHM. Iya betul. Ya, assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi lagi ngobrol di sebelah Pak Nana, langsung kita samperin aja sekalian nih pas lagi ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin pertanyaan pertama Pak. Ya, ini pertanyaan super nih, pertanyaan super. Kenalan dulu. Iya benar. Jadi pertanyaannya bapak dari mana? Bapak dari mana? Pertanyaannya boleh kenalan satu-satu. Terus mungkin sedikit aktivitas di mana di AHM itu di bagian-bagian apa? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Juga Pak Nana ya. Kita dari rombongan dari PT Astra Honda Motor, saya sendiri Ahmad Nurfadilah. Di AHM sendiri saya di bagian divisi procurement. Nah, ini ada bareng bapak saya Pak Yusuf Arifin. Mungkin kita juga sebagai pengurus di DKM Al-Hakul Mubin Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Mungkin perkenalan dari saya itu dulu ya. Nanti yang lain apa di DKM? Kalau dimulai, kalau jawabannya awalan dengan agak-agak ketawa-ketawa renyah itu, ini berat ini kayaknya. Alhamdulillah dapat amanah di DKM Al-Hakul Mubin itu dari 2012 kalau nggak salah itu ya. Saya itu sekitarnya sudah 11 tahunan ini nggak pindah-pindah, saya diamanahin sebagai sekjen di DKM Al-Hakul Mubin. Masya Allah, nggak nyangka kan akhirnya saya bisa wawancara sekjennya, sekjen DKM-nya dari AHM dari 2012 Pak. Dari 2012. 11 tahun. Ya sekitar 11 tahun. Tapi mulai bukan tertarik lah, mulai beraktivitas ke DKM berapa lama Pak? Mulai aktivitas ke DKM-nya ya? Ya ke DKM-nya itu ya sekitar 2012. Oh 2012 ya, itu. 12 Oh berarti begitu masuk ke masjid langsung ditarik. Langsung ditarik menjabat sebagai pengurus. Langsung sekjen belum. Ya 2012 belum sekjen, baru bantu-bantu aja dulu. Oke. Baru nanti beberapa bulan itu sekjennya pindah tempat, baru saya gantiin. Oh, oke. Lanjut Pak Yusuf kali ya. Enggak, Pak Yusuf. Pak Yusuf di bagian apa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Winarto, kebetulan di AHM, posisinya di Polres Jakarta B di sini. Kebetulan juga kita berkolaborasi di DKM tahun berapa ya? Saya agak lupa nih. Lama berarti. Kalau udah lupa itu udah lama berarti. Lebih dulu saya ya. Oh iya. Tidak gitu lah. Karena kita juga kemarin sebetulnya awal saya bergabung itu karena ada program vaksin masalah. Karena saya bergabung dengan tahun kebetulan saya di posisi di perlengkapan, sesi perlengkapan dari pertama anggota sampai sekarang masih di perlengkapan. Saya di perlengkapan di bawahnya Pak Yusuf di DKM Al-Hakul Mubin. Oke. Apa namanya untuk perkenalan pertama. Baik, terima kasih Pak Bapak semuanya. Buat saya, nama saya Yusuf Arifin. Saya kebetulan di AHM di divisi procurement Bapak ya. Kebetulan yang mengelola supplier AHM itu. Pak Yusuf ini bos saya di kantor. Jadi saya dulu aktif di kepengurusan DKM itu awalnya diajak untuk sekedar ikut kajian-kajian kayak gitu. Jadi saya awal masuk AHM itu ya sebagai
bukan siapa-siapa gitu, orang biasa aja gitu. Saya kan yang dari jauh dari kampung ke sini bekerja, kemudian dari temen yang ngajak ikut kajian di masjid waktu itu. Saya merasakan juga bagus juga ikut kajian gitu, tambah ilmu, tambah silaturahim sama teman-teman yang lain. Makin lama saya ikut terus, aktif. Setiap saat ada kegiatan di masjid saya ikut. Akhirnya karena familiar sama pengurusnya, saya jadi suruh bantuin kurang lebih seperti itu. Akhirnya ditarik jadi pengurus gitu. Dan sekarang pengurusnya sebagai? Saya sebagai kebetulan ketua bidang sosial dan perlengkapan. Nah, menarik Pak Yusuf. Yang menarik dari Pak Yusuf, jadi awalnya tadi kan dikatakan Pak Yusuf, saya bukan siapa-siapa ya, terlalu merendah lah, terlalu merendah. Bukan siapa-siapa, jadi maksudnya jamaah biasa Pak Yusuf ya, jamaah biasa yang diajak. Bisa flashback sedikit Pak, cerita sedikit waktu lagi awal diajak, respon pertamanya itu gimana Pak? Pertama biasa-biasa aja, nggak ada ketertarikan ataupun keengganan, nggak ada sih sebenarnya. Tapi ketertarikan juga belum ada, biasa-biasa. Ya udah ayo gitu ya. Ngapain gitu Iya. Tapi kan setelah ikut ternyata bisa menambah wawasan kita, nambah ilmu segala macam. Lama-lama kan menjadi bukan biasa-biasa aja lagi, tapi menjadi tertarik. Gitu. Tertarik, semakin kesini nggak cuma ikut kajian-kajiannya aja, tapi ikut membuat kegiatan yang juga jadi ikut. Misalnya DKM ngadain daurah, ngadain kegiatan apa-apa gitu, jadi tertarik lagi, bukan yang biasa-biasa lagi. Oh, jadi yang semakin membuat tertarik, semakin membuat mengikat, bahkan ikut bantu mengurus, karena memang secara kegiatan ya variatif dan memang punya dampak yang luas, lebih luas gitu Pak ya. Oke. Ya, kalau di AHM sendiri bisa cerita Pak, secara kegiatan saat ini seperti apa kegiatan-kegiatan teman-teman DKM di AHM? Pak Ahmad mungkin bisa menjelaskan Pak. Nah, kalau DKM-nya gini, kita itu di Astra Honda Motor sebenarnya masjidnya ada 9 ya. Masya Allah. Kita masjid ada 9, terbagi di beberapa plan. Di Jakarta itu ada Sunter sama Pegangsaan, di Cikarang ada 3 masjid, terus lebihnya ada di Kerawang sama Delta Mas. Jadi kalau kita ini perwakilan dari Pegangsaan sendiri. Jadi sebenarnya untuk kegiatan DKM sendiri, 9 masjid tadi itu kita induknya di Dewan Masjid Pusat. Sekretariatnya di Sunter juga, ngikut di Sunter. Cuma Dewan Masjid Pusat Al-Haqul Mubin ya. Jadi 9 masjid DKM Al-Haqul Mubin, Dewan Pusatnya Dewan Masjid Al-Haqul Mubin. Jadi kalau di program sendiri kegiatan ya masing-masing DKM itu dia punya program masing-masing yang kurang lebih hampir sama. Paling beda sedikit teknis pelaksanaan. Ya, kayak tadi misalkan kayak kita santunan yatim, ya semua DKM ada gitu kegiatan santunan yatim, cuma nanti teknisnya yang beda-beda. Apakah santunan yatimnya itu disamperin ke yayasannya atau yayasannya kita panggil, itu jadi teknisnya lain-lain. Nah, kalau untuk di DKM Al-Haqul Mubin Pegangsaan sendiri ya kurang lebih sama, kita masih di jalur dakwah gitu ya, paling isi kajian-kajian pada jamaah di Pegangsaan ya. Terus untuk yang kegiatan sosial juga kita masih ada santunan. Nah, sedikit sharing ya. Kemarin itu kalau nggak salah, semalam sebenarnya saya udah ngangkat tangan mau pas sharing itu ya, sharing terkait regenerasi itu yang cuma nggak dapat kesempatannya untuk masalah sharing itu. Dan memang sesi podcast ini itu sebenarnya untuk menjaring yang gini-gini. Betul. Ya. Yang semalam sedikit tertunda Pak Nana. Ya mungkin sedikit sharing dari kita ya di Al-Haqul Mubin keseluruhan. Soalnya program semua. Yaitu kita ada yang namanya program itu daurah. Daurah itu kita laksanakan setahun itu 2 kali. Yang pertama untuk daurahnya yang lajang sendiri, hanya karyawan jamaahnya. Terus juga ada yang daurah keluarga. Nah, di daurah ini sebenarnya selain pembekalan bagi jamaah, keilmuan segala macam, itu di situ kita pengenalan kepada jamaah. Apa sih masjid itu, pengurusan masjid itu seperti apa? Terus kita kasih bekal manajemen masjid gitu ya. Kita kasih
info tentang gimana sih cara mengurus masjid dengan harapannya sih mereka ada ketertarikan gitu untuk ikut memakmurkan masjid. Terlebih kita lebih harapkan lagi ikut ke dalam kepengurusan masjid sebenarnya gitu. Nah dari situ juga kita bisa ngelihat potensi nanti dari panitia yang notabene udah pengurus yang senior nih. Kita lihat nih ada potensi apa nih dari jamaah. Nah itu yang kemarin saya presentasi ya, itu masalah itu. Di sini ada itu Kang Irham sama Kang Ilham itu contoh. Itu kita rekrutan dari daurah. Itu tahun berapa tuh daurah di Bandung. Kang Ilham kelihatan ada potensi di fotografer waktu ditarik sama Mang Aim. Nah itu salah satu contoh. Jadi ada beberapa pengurus yang memang kita dapatkan dari rekrutan kayak seperti itu. Ya selain nanti teman-teman terdekat di seksi kita yang punya potensi, nah, kayaknya ada potensi senang ke masjid baru kita tarik. Ya itu sedikit sharing terkait untuk regenerasi sih dari itu. Kalau untuk kegiatan yang lainnya masih sama lah. Cuma untuk di tahun 2 tahun pandemi itu kita maksimalkan di bagian media. Di bagian media itu kita maksimalkan kita untuk kajian-kajian itu online. Nah, jadi kita isi terus channel-channel media sosial kita gitu sih. Ya, terasa kalau di teman-teman AHM betul-betul dioptimalkan medianya. Ya kebetulan ya alhamdulillah sumber daya gacuan Agi medianya ada di AHM mana ya. Dan kencang sekali di mana sampai dengan saat ini Masya Allah itu konsisten di Forkom ya. Remind waktu sholat, tapi serius loh Pak. Remind waktu sholat. Jadi saya di perusahaan VP saya, Vice President kami di Chuhatsu itu sempat ngomong bilang, ini Forkom ini luar biasa, kebantu banget. Bahkan saya melihat waktu sholat, ya kita sekarang katakan simple lah ya, pakai aplikasi sudah ada bisa gitu. Tapi beliau yang teringat nyelat waktu sholat dibuka WA-nya Forkom. Karena pasti ada di situ. Mulai jatuh sholat. Jadi hari ini jam berapa nih zuhurnya? Kadang-kadang beliau melihat kayak gitu, yang dilihat WA. Nggak usah jauh-jauh bilang kalau buka aplikasi lihat lagi ngeklik segala macam. Ya kalau dibuka ya scroll sedikit ke atasnya udah nongol. Ya, apalagi sekarang Pak. Aplikasi yang sering terbuka itu kan WhatsApp ya. Jadi cuma tinggal. Justru lebih mudah. Dan karena mungkin kalau ada message itu nongol di atas karena Forkom juga remindernya ada, jadi itu dari ranking atas tinggal buka dia jadi. Sama kalau misal mungkin aplikasi lain ya belum lagi iklannya yang keluar dulu ya itu lama. WA cepet tuh. Udah kelihatan. Iya, dan di satu grup katakan di Forkom itu justru ya bukan ya kita nggak ngomong persaingan, malah jadi lebih meriah gitu kan. Terinisiasi dari teman-teman AHM, AWP masuk juga ikutan ya kan. Sugiti masuk juga ngeluarin jadwal sholat. Malah jadi justru termudahkan. Iya, ya menarik, kita kembali tadi disampaikan regenerasi Pak, regenerasi. Ya melihat hampir mirip lah ya hobinya seperti apa, kekuatannya jamaah ini untuk ditarik menjadi pengurus itu diambil dari kekuatannya dia gitu kan, jago komunikasi di masalah publikasi dan lain sebagainya sehingga diangkat jadi pengurus. Nah, Mas, sebentar nih. Masalah tarik menarik tadi ini termasuk ini. Oh iya. Berhubung kita sama-sama pengurus. Beliau saya tarik dari istilahnya yang lembah nggak jelas. Wah. Saya mau nanya itu agak segan tapi berhubung dibongkar. Berhubung dibongkar. Monggo Pak Yusuf ceritain waktu lagi lembahnya ini. Waktu itu kebetulan kita lagi di departemen saya, tambahan manpower lah. Ya saya pikir kenapa enggak dari masjid aja yang kira-kira berpotensi untuk kita jadikan tim kita, ya itu yang akan kita prioritaskan gitu. Dan alhamdulillah terbukti beliau
jebolan masjid dan performanya luar biasa di tempat saya nih. Jadi buat bukti pada teman-teman ini insan-insan masjid ini luar biasa banget. Terbang iya. Implikasi sama apa namanya ya aktivitas di perusahaannya juga ya luar biasa ya. Dan bisa dirasakan nih beliau. Betul. Mungkin naiknya kalau di tempat sebelumnya berapa tahun sekali di tempat saya nggak mau sombong lah. Nggak mau sombong lah ya. Dari saya 20 kali bermain kehitung lah. api. Bermain api dulu, panas-panasan. Alhamdulillah ditarik sama Pak Yusuf. Masuk di office, di procurement ya, alhamdulillah. 2018 itu ditarik. Oh iya, Masya Allah. Dan terbukti ya. Iya, walaupun dengan inisiasi awalnya ya simple ya, pengurus DKM nih, saya rekrut, saya tarik. Dan memang ya terbukti sehingga ya perusahaan juga akan melihat sendiri, semua win-win lah dari kami dapat manpower yang luar biasa gitu ya, sehingga kinerja di tempat kami membaik dan beliau juga mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang di tempat sebelumnya. Oke. Ya, ini jadi poin juga yang kemarin sempat kita bahas, Pak, mengenai masalah komunikasi katakan antara DKM dengan manajemen. Ya, boleh sharing sedikit. Ya apa ya saya bilangnya image manajemen di AHM terhadap teman-teman DKM itu sekarang seperti apa dan bagaimana bisa menjadi seperti itu? Kalau secara umum ya, mungkin sebagian besar manajemen melihat kami atau insan-insan masjid itu sejauh ini sih masih positif ya. Artinya kegiatannya bagus, nggak cuman bergerak di bidang ibadah saja, tapi juga dampak sosial. Kontribusi sosialnya justru sangat-sangat biasa banget karena kegiatan kami itu kayak santunan itu sampai ke luar daerah, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kita benar-benar membawa bendera perusahaan kami gitu. Jadi walaupun dana bukan dari perusahaan ya, dana itu benar murni dari jamaah. Ya, image perusahaan tetap jadi ke bawah, betul. Tetap dipromosiin lah gitu. Yang salah satu poin yang membuat manajemen itu melihat kami ini sebagai sesuatu yang positif banget gitu, untuk didukung dan disupport lah gitu. Walaupun mungkin ada hal-hal kecil yang membuat kurang bagus, misalnya kelihatan di masjid ketika jam istirahat banyak yang itu juga hal-hal kecil sebenarnya tapi ya tetap itu menjadi concern kami supaya kedepannya gimana menjadi lebih baik lagi, supaya masjid itu menjadikan sesuatu yang benar-benar dihormati lah oleh semua pihak dan menjadikan membangun kontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Pak Wiwin, mungkin ada tambahan Pak Wiwin dari pemandangan atau pandangan Pak Wiwin dari sisi itu ya, hubungan antara DKM dengan perusahaan, dengan manajemen. Kalau Pak Wiwin lihatnya seperti apa? Mungkin di tempat area kerja Pak Wiwin, melihat bosnya Pak Wiwin itu melihat insan masjid ini pandangannya seperti apa gitu? Ya sejauh saya masuk ke berputar atau di dalam kepengurusan DKM itu fine-fine saja sih, dari pimpinan kerja, tentunya dari pimpinan kerja ya. Kalau kita ada kegiatan, kita izin, ya silahkan gitu. Artinya nggak ada hambatan. Gitu. Cuman karena mungkin ya posisi juga kali ya. Karena kondisinya mungkin saya bukan di produksi, jadi itu nggak terlalu mengganggu aktivitas produksi, sehingga pimpinan kita juga memberikan peluangan waktu yang luar biasa juga. Dan di samping itu pun juga biasanya memang sudah terbukti ya katakan secara teknis bukan dari produksi
tapi memberikan peluangan hanya dari sisi pekerjaan tetap bisa mempertanggungjawabkan penuh. Ya, itu betul. Gitu. kami. Gitu. Jadi nggak serta-merta oh saya mau kegiatan kerjanya berkurang, tapi justru bahkan lebih produktif dan sudah terbukti ya sudah silakan gitu kan, tetap Apalagi di bertanggung tempat jawab. saya kerjaan segini, kita tinggal sehari, ya besok tetap segini siapa Iya. yang bener. Menjadi PR kita buat besok-besok. Ya. Dan selesai Pak, dan selesai, harus tetap selesai, Harus diselesaikan. harus diselesaikan, Iya, harus diselesaikan. harus diselesaikan. Ya, contohnya kemarin saya acara ini kan saya nggak info begitu paginya, bos saya ada acara ini. Ya bos saya walaupun non gitu ya, oke gitu aja, Oh, iya. selesai urusan gitu. Iya. Mungkin nggak semuanya seperti itu. Ada teman-teman kami yang di tempat lain yang agak rewel lah terhadap kegiatan, walaupun itu kegiatan masjid, tapi ya nggak semuanya. Ya. Tapi mungkin sedikit nambahin ya terkait hubungan kita dengan manajemen. Kalau di setiap plan ya, Al-Hakul Mubin setiap plannya itu berarti manajemen tertinggi terdekatnya itu ya yang punya wilayah situ. Jadi kepala divisi. Kepala divisi. Ya misalkan di Sunter ya kepala divisi Sunter, yang di Pegangsaan kepala divisi Sunter. Rata-rata kepalanya itu kita jadikan pembina atau penasehat. Di DKM. Di DKM rata-rata seperti itu. Jadi setiap ini di DKM-nya ya. Nah untuk di Dewan Masjidnya sendiri sama. Dari manajemen itu diminta untuk jadi pembina atau penasehat itu di Dewan Pusatnya. Nah jadi kalau misalkan kita bicara hubungan interaksi kita nih pengurus DKM dengan pimpinan tertinggi kita, ya alhamdulillah sih respon positif itu udah pasti. Sekarang kayak kajian aja beliau udah sering datang dan itu nanti kita minta untuk kasih instruksi di bawahnya untuk ikut kajian gitu biar tambah rame kajian kita. Terus untuk setiap ada rapat kegiatan pun beliau kita undang. Semisal rapat kerja gitu. Alhamdulillah sih akhir tahun kemarin 2022 itu kita undang rapat kerja dan laporan pertanggungjawabannya pun sudah beliau terima. Alhamdulillah responnya positif. Dan ada beberapa misalkan waktu gitu beberapa saat kita adakan pertemuan rutin gitu antara saya biasanya ngedampingin ketua saya tuh Pak Haji Sugiyarta. Ayo kita ketemu Pak Haji Dadan gitu. Kita ngobrol santai aja buat ngelihat situasi atau isu-isu yang lagi ada atau misalkan ada program-program yang mau dijalanin seperti itu. Ya alhamdulillah sih sampai sejauh ini respon manajemen ke pengurus itu masih positif. Dan kita itu dulu waktu ketua dewan itu Ustadz Sukron ya, kita pernah dinasehatin. Nasihatnya seperti ini, mungkin sama ya, semalam ada yang ngomong juga. Ketika antum sebagai karyawan yang berkecimpung sebagai juga pengurus masjid, berikan contoh terbaik buat teman-teman karyawan yang lain. Itu jadi pedoman kita. Itu jadi pedoman, jadi kunci kita. ya. Jadi minimal perbaiki diri kita sebagai pengurus buat ngasih contoh sama karyawan yang lain biar yang lain juga tertarik. Mungkin seperti itu. Jadi diri kitanya sendiri diperbaiki, dibenerin, baru nanti kita ngajak yang lain. Mungkin gitu sih. Itu sih pesan yang sangat luar biasa sih buat kita sih. Ya. Oke. Dapat ya. Dapat. Tetap ya. Endingnya jelek. Oke, terakhir Bapak-bapak, terakhir. Ya, hari ini kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman DKM yang lain. Kira-kira harapan secara menyeluruh, ya kita ngomong lingkup Astra untuk kegiatan keislaman plus juga mungkin merangkul menjadi media dakwah untuk merangkul teman-teman, kolaborasi kebaikan dengan teman-teman yang lain, dengan perusahaan juga. Kira-kira apa dari teman-teman AHM? Harapan sih sebenarnya udah pasti harapan kita dengan acara seperti ini ya hasil positif yang kita dapat itu lebih banyak. Harapannya dengan menjadikan diri kita itu memiliki keilmuan keagamaan yang baik, itu juga bisa berdampak positif bagi perusahaan. Karyawan yang sehat, ya perusahaannya ikut sehat. Amin. Karyawan Pasti. sehat itu pasti sehat jasmaninya, sehat pula rohaninya. Ya mungkin kalau dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini, ya jadi secara global kalau untuk perusahaan Astra ya, kita juga kan ada teman-teman lain yang di luar non Muslim juga ada. Ya harapannya mereka juga sama mau punya kegiatan gini.
Jadi masing-masing diri karyawan baik yang muslim ataupun yang non muslim, dia punya karakter keagamaan yang bagus yang baik. Harapannya untuk Astra sendiri ya jadi bisa lebih baik lagi. Sebab tidak mungkin bisa sehat, bisa maju perusahaan kalau karyawannya nggak bagus. Mungkin sih harapan kita gitu sih. Kalau saya menambahkan secara kegiatan ya, berkesinambungan terus lah ya. Amin. Jadi kita adain terus dengan improvement dengan semakin variatif, mengakomodir semua lini lah ya, mulai dari segala macam usia, perempuan maupun laki-laki kita akomodir kegiatannya di situ. Tua muda, anak-anak ya. Semuanya lah ya. Belum lagi kalau misalnya saya ngelihat sesuatu yang acara yang diadakan di AI itu belum tentu karyawan ataupun keluarganya itu sempet bakalan menengokin AI pusat sebagai induk pusat-pusat mereka. Ada acara itu belum tentu, apalagi sampai masuk ke lobbynya, ke kantor-kantornya, kapan lagi? Maksud saya ini masuk ke ruangan-ruangannya di dalam itu ya kapan lagi? Biasa nggak mungkin gitu. Jangan kita, keluarga kita, istri, anak ikut ke situ kan? Ya kapan lagi? Gitu. Salah satu positifnya itu. Di kantor pusat bapak saya ini. Anak nanti kan bisa ngomong gitu. Insight tuh Pak Nana. Harus di kantor AI, Bang. Iya, betul. Oke. Iya, baik. Alhamdulillah luar biasa dapat Pak Nana ya. Insight-nya Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita yakin obrolan kita ini pun juga menjadi ya harapan-harapan teman-teman DKM semua. Apa namanya, di samping ya faktanya kita bertemu, tapi juga mendapatkan sebuah poin-poin baru yang bisa dilaksanakan di masing-masing. Kita banyak kolaborasi dan juga jelas akan banyak kontribusi terutama untuk perusahaan kita. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Sukses kegiatannya, sukses untuk dakwahnya, kegiatan di DKM di perusahaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.